Tahu Indonesia lolos 16 besar Piala Asia, banyak pemain keturunan yang dulu cuek sekarang ingin bela Indonesia. Banyak pemain keturunan yang sekarang ingin membela timnas Indonesia, padahal dulu banyak juga yang menolak. Ada beberapa alasan mengapa mereka yang dulu cuek atau ragu justru berbalik mengirim sinyal ingin membela timnas. Anggota PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan beberapa alasan tersebut. Arya Sinulinga mengatakan, beberapa pemain keturunan saat ini tertarik membela timnas Indonesia karena melihat progres yang dicapai bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengubah Indonesia yang dulu tidak dianggap sekarang diperhitungkan, dengan kata lain Indonesia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lihat saja bagaimana Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Berkat lolosnya Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023, banyak pemain keturunan yang dulu cuek sekarang memberi kode ingin bela timnas Indonesia. Jadi ada yang dulunya tidak mau sekarang mau, kita lihat bagaimana timnas Indonesia semakin kuat, kata Arya dikutip dari Instagram. Alasan kedua, kata Arya, adalah hadirnya pemain-pemain kuat yang hadir memperkuat timnas Indonesia sekarang. Seperti diketahui, Justin Hubner dan Jay Itzes bisa dibilang naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang jeli dalam melihat kualitas pemain yang akan membela timnas Indonesia, baik Justin Hubner dan yang lainnya ternyata memiliki segudang pengalaman di Eropa. Ketika para pemain yang bermain di Eropa dinaturalisasi, banyak pemain yang dulunya ragu sekarang mengirim sinyal ingin membela timnas, kata Arya. Selain dua faktor tadi, Arya juga mengungkapkan ketertarikan mereka untuk membela timnas karena Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah berhasil menjadi tim peringkat 3 terbaik. Kehadiran Shin Tae-yong membangunkan Indonesia dari tidur panjang selama 15 tahun absen dari turnamen terbesar di Asia tersebut. Salah satu alasan yang mereka sampaikan ke saya adalah keberhasilan Indonesia lolos ke babak 16 Piala Asia, pungkas Arya. Ramadan Sananta tersedia untuk laga Indonesia kontra Australia di 16 besar Piala Asia. Ramadan Sananta tersedia di laga timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Konfirmasi itu disampaikan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Nova Arianto. Terima kasih dan semua pemain dalam kondisi siap, kata Nova Arianto. Saat ditanya apakah Ramadan Sananta bugar untuk laga melawan Australia, Nova Arianto mengiyakannya. Iya mas, lanjut mantan bek Persib Bandung ini. Banyak orang berpandangan, Rafael Struijk sejatinya layak bermain sebagai starter. Namun, bukan sebagai penyerang tengah melainkan winger. Karena itu, menarik menanti jalannya laga timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Laga ini digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Media Vietnam tuding timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan cara kurang fair play. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Catatan ini dikritisi media Vietnam yang menyebut skuad Garuda lolos dari fase grup dengan cara kurang fair play. Indonesia meraih 3 poin dari 3 laga di grup D Piala Asia 2023. Hasil tersebut membuat Indonesia berada di posisi ketiga. Posisi itu hampir membuat Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar. Namun, berkat bantuan dari Kirgistan yang menahan imbang Oman di grup F, Indonesia lolos babak 16 besar. Jordi Amat dan kolega menjadi satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik, mengalahkan Oman. Indonesia mencatat sejarah baru, untuk pertama kalinya lolos fase gugur Piala Asia. Nah, Ketau 247 memberikan komentar soal kisah sukses Indonesia itu. Di balik kisah sukses lolos ke babak 16 besar, Ketau 247 menyoroti jumlah pelanggaran yang dilakukan Indonesia di fase grup. Mereka menilai skuad Garuda kurang fair play karena paling sering melakukan pelanggaran. Berdasarkan statistik, di laman resmi, KFC, Indonesia menjadi tim yang paling kurang fair play, tulis Tetao 247.
Indonesia menjadi tim yang paling banyak melakukan pelanggaran di turnamen pasca penyisihan grup Piala Asia 2024 dengan total 50 pelanggaran, sambungnya. Indonesia memang jadi negara dengan jumlah pelanggaran terbanyak, namun, tak ada pemain Indonesia yang dapat kartu merah. Sedangkan, ada 2 pemain Vietnam yang mendapat kartu merah dari 3 laga fase grup. Vietnam jadi wakil Asia Tenggara dengan performa terburuk di fase grup Piala Asia 2024 dengan selalu kalah pada 3 laga, mencetak 4 gol namun harus kebobolan 2 gol lebih banyak, tulis Tetao 247.